Oke, terima kasih, Deta. Selamat malam, ya, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian. Dan pada hari ini kita akan mempelajari lanjutan gitu ya dari khotbah Yesus di bukit dari pertemuan 2 minggu yang lalu. Mungkin sebagai pengingat ya, sebagai background dari perbincangan kita pada malam hari ini, kita mengingat kembali bahwa 2 minggu lalu saya sampaikan mengenai 8 sabda bahagia dan terutama mengenai rantai keselamatan gitu ya yang disampaikan oleh Cornelius Cornelius Alapide pada saat itu dia memberikan suatu tafsiran bahwa 8 sabda bahagia itu sebetulnya nyambung. Sebetulnya itu membentuk suatu tangga gitu ya. Sebetulnya membentuk suatu tangga. Dimulai dari kemiskinan rohani, akibatnya kita punya suatu duka cita atau pertobatan, kemudian dan itu melahirkan kelemah lembutan gitu ya. Dan kemudian penguasaan diri yang melahirkan lapar akan kebenaran, kemudian dilanjutkan dengan 3 sabda bahagia yang terakhir yang lebih transenden mengenai kesucian hati, mengenai panggilan untuk siap berkorban, hingga menuju puncaknya yaitu adalah puncak ketaatan. Nah, hal-hal ini yang akan kita bahas sebetulnya yang lebih lebih mendetail, yaitu suatu cara gitu ya, suatu cara untuk mencapai itu salah satunya adalah bersedekah, berdoa dan juga berpuasa. Jadi saya akan membahas mengenai bersedekah dan juga berpuasa. Nanti yang bagian yang berdoa akan dibahas oleh Coach Jos gitu. Ada poin yang pertama, saya akan bawakan 2 hal gitu ya, bersedekah dan berpuasa. Untuk yang pertama mengenai bersedekah, akan saya bagi dua segmen, yaitu kewajiban bersedekah dan juga upah dari bersedekah. Nah, di sesi ini, Yesus sebenarnya mengajak kita untuk lebih dalam, gitu ya. Bukan lagi tentang apa yang kita lakukan, tapi mengenai sebetulnya jiwa, gitu. Apa yang menjadi niat kita di balik perbuatan yang kita lakukan. Nah, itulah suatu etika batin yang sebetulnya menjadi jantung spiritualitas kita sebagai umat Kristen. Mungkin kita baca dulu ayatnya gitu ya. Matius 6 ayat 1 bahwa ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Matius 6 ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang munafik di rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi ini yang tadi saya sampaikan gitu ya di Jaz 119 bahwa ada kemiskinan rohani kemudian menuju pada duka cita keprihatinan yang akan melahirkan kelemah lembutan, penguasaan diri dan juga lapar akan kebenaran. Oke, ketika hal bersedekah, berdoa dan berpuasa pada masyarakat Yahudi di zaman Yesus pada saat itu memberi sedekah adalah kewajiban religius yang mendasar atau kita bisa sebutkan dalam ketiga hal ini adalah pilar utama atau dasar-dasar kesalehan dari kehidupan masyarakat Yahudi di zaman Yesus pada saat itu. Dan hukum Taurat pada masa itu menekankan betapa pentingnya menolong orang miskin dan juga orang asing gitu ya. Tapi pada zaman Yesus hidup, ternyata tindakan ini ternyata sudah menjadi alat untuk meningkatkan status ataupun kehormatan sosial yang ada di masyarakat Yahudi itu sendiri. Jadi tingkat kedermawanan itu yang terlihat gitu ya adalah salah satu cara yang salah satu cara utama gitu ya mendapatkan pengakuan publik atau meningkatkan status sosialnya dalam dalam komunitas. Bahkan kalau kita lihat di Matius 6 ayat 2 yang di bold merah itu, orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong. Jadi bahkan Yesus sendiri pun sudah menyebutkan 2 lokasi yang sangat spesifik, yaitu di rumah ibadat atau di sinagoga gitu ya, dan juga di lorong-lorong atau di jalan umum. Ketika mereka memberi sedekah di sana, maka di depan pemimpin ataupun anggota masyarakat yang cukup berpengaruh, memberikan kehormatan religius yang besar pada orang Yahudi di situ. Dan itulah suatu pertunjukan publik gitu ya yang dimainkan memaksimalkan pendapatan akan pengakuan. Jadi kalau kita bahas mengenai insentif ya yang dari atau suatu reward yang kita bahas 2 minggu lalu ada
pengakuan. Dan ketika Yesus hadir, sebetulnya Yesus itu memaknai ulang tindakan kebajikan ini. Bahwa Jerome Bible Commentary memberikan tafsirannya bahwa Yesus menentang sistem kehormatan yang cukup mapan ini, yang cukup terstruktur ini, dengan menawarkan sistem yang berlawanan. Bahwa kehormatan sejati itu pasti datang dari Allah. Karena kalau kita menelusuri kata dari munafik itu kan hipokrit gitu ya, hipokrit atau dalam bahasa Yunani hipokrita yang artinya aktor panggung sebetulnya. Mereka mengenakan topeng atau berpura-pura gitu ya, mereka memainkan suatu peran di panggung. Jadi itu yang disebut dengan orang munafik pada sisi arti pada awalnya gitu ya. Dan dalam masing-masing perilaku ya, bersedekah, berdoa dan berpuasa, orang munafik ini justru dikontraskan dengan yang dituntut dari apa yang mesti dilakukan oleh para murid. Jadi bagian ini jelas bahwa memperluas gitu ya gagasan kebenaran akan kekristenan gitu ya, yang kontras dengan kebenaran para ahli Taurat ataupun orang-orang Farisi pada saat itu. Jadi jelas bahwa makna dari perintah ini adalah bahwa pekerjaan kesalahan ini, ketiga hal ini, dasar utama kesalahan ini tidak boleh dilakukan untuk tampilan yang berfokus pada reward, pada insentif, pada pendapatan sesuatu. Sebab ketika mereka berasal, ketika mereka punya motif yang tidak tepat itu, maka dibilang bahwa kota yang di atas gunung itu tidak akan terlihat. Bahkan Santo Hilarius sendiri mengatakan bahwa mereka yang terpesona oleh harapan akhir zaman tentu tidak akan mengejar atau memamerkan kebajikan mereka atau kemegahan agama melalui doa-doa di publik. Apabila seorang melakukan kewajiban beragama di hadapan supaya dilihat, maka tidak akan beroleh upahnya. Nah, itulah yang dikatakan oleh Santo Hilarius bahwa inilah yang disebut dengan mencari manusia, itu bukan mencari Tuhan. Sebab ketika motif itu tercampur dengan hasrat untuk dilihat, itu seperti mungkin petani menanam benih di atas batu gitu ya, cepat tumbuhnya tapi layu sebelum berbuah. Jadi upah kita adalah manusia yang fana itu yang sudah kita terima sepenuhnya. Jadi nggak akan lagi mendapatkan atau tidak akan lagi tersisa ruang bagi Allah. Tapi perbuatan baik itu sendiri mestilah bergantung pada pengetahuan iman itu gitu ya. Perkenaan Tuhan nih, sebenarnya kan kita membahasnya adalah perkenaan Tuhan ya. Perkenaan Tuhan adalah mengejar rezeki atau reward yang kita rindukan dengan tekun, dengan disiplin. Nah, namun memang mengejar hal-hal demikian tidaklah mudah gitu ya. Bahwa Yohanes Chrysostomus ini akhirnya memberikan pisau bedah gitu ya, pisau bedah batin bagi kita bahwa ketika kita melakukan kebajikan, sebetulnya ada hal yang menunggu di ujung, yaitu keinginan akan ketenaran itu. Memang keinginan akan ketenaran itu sangatlah dekat dengan kebajikan. Karena ketika kebajikan itu benar-benar dilakukan, maka di sanalah kemegahan itu ada. Ketenaran itu sudah menanti dan punya kesempatan yang paling siap untuk kita ambil manusia. Maka pertama-tama yang dikatakan oleh Yesus adalah dia menutup semua niat kemanusiaan para murid itu untuk mencari kemuliaan. Diingatkan dulu di awal-awal. Tuhan memerintahkan hal ini tentu untuk dihindari gitu ya, agar kita lebih berhati-hati, agar kita tidak melakukan kebenaran ini dengan harapan dilihat manusia. Kemegahan muncul itu sesungguhnya adalah suatu gairah. Dia berakar kuat dalam hati kita dan menjadi gairah yang paling tirani gitu ya. Termasuk kemegahan itu sendiri terjadi ketika kita merasa marah ataupun merasa sia-sia yang bermunculan dari diri kita ketika kita berbuat hal yang benar. Masa sih aku berbuat benar tapi tetap dihina-hina gitu ya. Masa sih aku single fighter di community, di pelayanan, di komunitas gitu ya, masih mendapatkan gosip yang jelek, nggak jelas gitu. Sia-sia dong aku melayani. Nah, itulah suatu reward yang sebenarnya kita dapatkan ketika kita melakukan hal yang benar sebetulnya. Tapi reward yang pertama adalah keinginan akan ketenaran itu muncul ketika kita sudah melakukan kebajikan. Gairah itulah yang muncul, yang siap diambil oleh manusia. Atau bahkan kalau kita melihat dalam dalam dunia saat ini, show of culture gitu ya sudah mulai masuk dalam kehidupan kita masing-masing.
Dan saya kira juga tidak jarang gitu ya, beberapa kali mungkin dalam diskusi di Jazz House of Praise ini tidak jarang lagi bahwa hal semacam ini gitu ya, keinginan akan ketenaran itu sangatlah dekat dengan kebajikan. Misalnya, sedekah itu bukan lagi memberikan sesuatu di sinagoga, bukan lagi yang seperti yang dikatakan Yesus, tapi sering kali gitu ya, beberapa saya lihat memposting misalkan bukti transfer ataupun foto bersama penerima donasi dengan hashtag peduli kasih misalnya. Seperti itu. Atau doa itu akhirnya bukan lagi berada di kamar yang sunyi, tapi update status ayat kitab suci. Tapi kan tentu yang kita lihat adalah buahnya. Nanti mungkin di next slide mungkin ya, upah dari sedekah. Jadi jelas bahwa yang dikatakan Yohanes Chrysostomus di sini adalah merasa diri paling berkorban misalnya begitu. Nah mungkin itu juga yang saya alami gitu ya di 2018 mungkin ketika saya membangun choir gitu ya. Saya latih mereka dengan bagus, beberapa saya ajari lagu Latin gitu. Menjadi pelatih choir itu kan artinya jadi orang pertama yang nggak boleh datang telat latihan gitu ya, atau menjadi pengurus PD misalnya, atau menjadi pengurus suatu komunitas itu pasti menjadi orang pertama yang tidak boleh datang telat gitu ya, atau menjadi pengurus jazz gini ya, menjadi pemateri jazz kan artinya menjadi orang pertama yang tidak boleh datang telat gitu ya, menjadi orang yang tidak bisa bermain HP ataupun bekerja gitu ya saat saat latihan choir ataupun saat acara, dan barangkali menjadi orang yang terakhir pulang dia setelah beresin partitur dan segala macamnya. Nah, di tengah pengorbanan pelayanan yang kita lakukan pasti ada aja gosip-gosip menimpa menimpa kita di lingkungan gereja. Dan bodohnya pada saat itu 2018 mungkin saya masih label itu ya, waktu masih kuliah, saya merasa sia-sia dalam pelayanan gitu ya. Sebab di gereja pun ternyata tidak lebih baik itu daripada saya di luar gereja gitu kan. Nah, tapi itulah apa ya problem saya ini yang kata Yohanes Chrysostomus ini, bahwa keinginan akan ketenaran itu sangatlah dekat dengan uh, kebajikan. Atau di poin yang ketiga, manusia melakukan sesuatu demi Tuhan, seharusnya dia tidak melihat apapun di dalam hatinya, kecuali Tuhan itu sendiri. Jadi entah bagaimana respon dari orang yang kita melayani, yang penting kita melayani dulu, yang penting kita tabur dulu. Entah bagaimana benih itu tumbuh, itu urusan Tuhan. Gitu ya. Maka selanjutnya, Santo Agustinus dari Hippo. Jangan sampai manusia itu bertindak benar untuk tujuan dilihat oleh mereka. Jika masih menyenangkan manusia, maka tidak akan menjadi hamba Kristus. Maka selanjutnya sebetulnya ketika Yohanes Chrysostomus sudah memberikan pisau bedah gitu ya, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, kita mau berbuat bajik gitu ya, bersedekah, tapi kemudian kita memang tergoda oleh suatu gairah akan ketenaran untuk dilihat gitu ya. Maka pertama-tama yang mesti kita lakukan adalah menanamkan kebajikan itu sendiri atau memang menghilangkan gairah itu yang bisa merusak buahnya. Dan inilah mesti dilakukan dengan berpuasa, gitu ya, bersedekah, berdoa. Nah, mungkin sama halnya dengan orang Farisi yang barangkali terjebak pada kesombongan-kesombongan ini, gitu ya. Mereka menjadi orang paling berkorban karena mereka berpuasa 2 minggu, 2 kali seminggu, dia beri persepuluhan juga, punya apa, linguistik gitu, atau perbendaharaan kata yang luar biasa ketika mereka berdoa. Sebab kita sendiri, masuk poin yang kedua, sebab kita sendiri, 2 minggu lalu kita sudah bahas bahwa Tuhan Yesus akhirnya memberikan arti yang baru bagi manusia secara definitif, ya, secara pasti bahwa kita adalah terang dan garam dunia. Jadi kita melakukan hal-hal demikian bukan karena ingin hadiah, tapi karena kita menginginkan buahnya. Di terang dan garam dunia ini menjadi definisi baru dari diri kita. Maka ketika kita menjadi garam dunia, kita sudah belajar bahwa kita tidak meletakkan kebahagiaan itu dalam pengakuan manusia. Sebab itu adalah jalan pertama kita menjadi tawar. Dan kita tidak boleh menjadi tawar. Karena kalau kita menjadi tawar, dengan apa kita akan diasinkan lagi? Selain kita dibuang. Maka dengan menyadari kecenderungan manusiawi ini, Santo Agustinus dari Hippo mungkin menafsirkan bahwa kota yang di atas gunung itu akan terlihat. Dan inilah terang yang mestinya ditujukan kepada orang-orang. Bukan jika kamu dilihat oleh manusia, tetapi jika kamu hidup benar dengan maksud untuk dilihat oleh manusia. Dan saya pikir terutama pada hari-hari ini,
kita semua ataupun bangsa ini pasti sangat prihatin gitulah ya. Bangsa ini mungkin sedang perlu banyak sedekah gitu ya, dari orang beriman ya, dari kita berupa materi ataupun dari berupa doa. Banyak sekali problem yang mesti kita hadapi, entah dari domestik, entah dari ancaman dari luar negeri berupa bunga pinjaman, berupa militer, tambah dengan mungkin kasus-kasus terakhir gitu ya mengenai pembunuhan dari pegawai bank karena pembongkaran kredit fiktif gitu. Itu yang juga yang saya hadapi sehari-hari. Jadi kita tahu bahwa hari-hari ini sedang sedang berat gitu ya, sedang prihatin lah bangsa ini. Tapi inilah yang kita mau bangun gitu ya, hidup sebagai uh, komunitas gitu ya, sebagai komunitas ada value. Tentunya kita bisa ambil dari Yesus adalah kita pasti ingin merawat orang miskin gitu ya, sebagai bagian dari community. Dan orang miskin ini tentu definisinya banyak gitu lah ya. Oke, maka untuk yang pertama, hal yang bisa kita pelajari adalah sebab sesungguhnya kita tidak bersedekah oleh karena manusia, tapi sedekah itu dari Tuhan dan juga sedekah itu adalah kepada Tuhan. Kita masuk poin yang kedua mengenai hal yang bersedekah, yaitu upah bersedekah. Apa sih upahnya kalau kita bersedekah gitu ya? Matius 6 ayat 3 sampai 4. Ini terdengar suatu paradoks yang radikal. Ini adalah perintah Yesus. Jadi apa yang terjadi ketika suatu tindakan yang baik justru kehilangan kebaikannya pada saat ia dipamerkan. Nah, itu. Jadi dalam dalam dunia yang saat ini mungkin terobsesi dengan performance, perintah Yesus di Matius 6 ayat 3 dan 6 ayat 4 ini menjadi suatu paradoks. Kita baca, tapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Matius 6 ayat 4, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, ini ada Santo Agustinus dari Hippo yang berkata bahwa ketika kamu bersedekah, janganlah kamu membunyikan sangkakala di depanmu gitu, seolah-olah seorang orang itu harus tahu. Janganlah orang itu munafik gitu ya. Tangan yang dimaksud itu adalah kesadaran orang yang sedekah, atau dalam arti yang sederhana berarti agar kita tidak melakukan kebenaran ini di hadapan manusia untuk mendapatkan pengakuan gitu. Atau jangan mencampur adukan keinginan pujian manusia. Ini sudah sangat umum kita bahas. Nah, sebetulnya ada tafsir gitu. Apa sih yang dimaksud dengan tangan kiri? Apakah tangan kiri itu berarti musuh? Ternyata Agustinus dari Hippo mengatakan, oh bukan, tangan kiri itu bukan musuh. Sebab kalau tangan kiri kita berarti musuh, sehingga musuh itu tidak tahu kapan kita bersedekah, kan pasti kontradiktif gitu ya. Karena Tuhan sendiri ketika ada orang Yahudi di situ masih dengan belas kasihan dia menyembuhkan menyembuhkan seorang manusia di situ. Atau ketika musuh tidak tahu kapan kita bersedekah, terus gimana caranya kita harus melakukannya dengan musuh itu dalam hal memenuhi ajaran itu gitu. Jadi tangan kiri yang dimaksud adalah bukan berarti itu musuh, melainkan orang yang tidak setia atau orang yang berdosa. Nah, hal ini ditegaskan kembali oleh Matius dari Akilea bahwa Tuhan membuat dengan sangat jelas sebetulnya arti dari kanan dan kiri dalam Injil. Bahwa dia menyatakan bahwa orang yang benar itu kan diletakkan di sebelah kanan. Dan orang berdosa ataupun orang yang tidak taat itu di sebelah kiri. Bahwa hal ini bermakna kalau ingin uh, bersedekah gitu ya, memberi sedekah, maka kita tidak boleh menyombong diri sebetulnya di hadapan orang berdosa ataupun orang yang tidak setia. Artinya untuk bekerja, untuk religius dan setia, kita tidak boleh menyombongkan diri di hadapan orang berdosa ataupun orang yang tidak setia. Apa upahnya yang nggak ada gitu. Sebab orang berdosa ada di sebelah kiri Bapak dan orang benar ada di sebelah kanan Bapak. Lebih lanjut, Chromatius dari Aquileia itu memberikan pembagian gitu ya, pembagian yang cukup jelas bahwa semua hal duniawi akhirnya dibagi menjadi dua kepala utama. Antara kita mendapatkan pujian ataupun kemuliaan sebagai manusia, kalau enggak ya uang kan gitu. Kalau enggak penghargaan ya minimal uang gitu ya. Kalau enggak uang ya minimal penghargaan ya, gitu. Jadi keduanya itu yang seolah-olah mungkin dijanjikan, tapi inilah sebetulnya di berusaha dilawan, gitu ya, berusaha dilawan oleh Yesus.
yaitu kemuliaan dan kekayaan. Nah, sebagai penutup, saya singkat aja sebetulnya. Bahwa Yohanes Chrysostomus ini kan seorang bapak gereja ya di abad-abad awal, abad keempat mungkin ya, atau mungkin sebelum itu. Seorang bapak gereja dia khotbah dengan cukup tegas gitu, cukup praktis bagi saya. Dia menutup hal bersedekah ini kepada hal-hal yang sangat awal. Dia menutup mengenai persoalan kegairahan atau nafsu duniawi itu kepada hal-hal yang awal. Dia berpendapat bahwa bersamaan dengan Santo Agustinus gitu dari Hippo ya. Saya berusaha gabung bahwa ayat ini akhirnya bukan menjadi sekedar aturan, tapi ini adalah strategi pertempuran spiritual kita. Tiga praktik kesalehan ini menjadi senjata yang diberikan oleh Kristus untuk melawan tiga musuh batin yang paling berbahaya gitu ya. Pertama, sedekah kita gunakan untuk melawan ketamakan, berpuasa kita gunakan untuk melawan kerakusan, dan doa kita gunakan untuk melawan kemuliaan yang palsu. Dan kemuliaan yang palsu itu yang disebut tadi di awal adalah sangkakala gitu ya, atau setiap tindakan atau kata yang cenderung menampilkan karya manusia. Ketamakan misalnya, kita coba bedah ya, tiga hal: ketamakan, kerakusan, dan juga kemuliaan. Ketamakan misalnya, itu adalah suatu mentalitas kelangkaan gitu ya, bahwa saya tidak pernah cukup dengan harta hari ini. Nah, itulah yang didefinisikan gitu ya. Kalau kaitannya dengan mencari relevansi praktisnya di kehidupan hari-hari ini, mungkin itu ada hubungannya dengan hustle culture gitu ya. Dalam dunia kerja atau karir, kita didikte atau dinormalisasi gitu ya, mesti punya banyak pekerjaan dalam satu hal yang dalam satu waktu bersamaan. Kemudian yang kedua adalah kerakusan. Kerakusan ini berkali-kali ditekankan bahwa gejala kerakusan itu sebetulnya adalah kehausan batin, tapi ingin dipuaskan oleh hal jasmani, entah berupa materialisme yang praktis, entah dapat berupa makanan, entah dapat berupa belanja. Kerakusan itu sebetulnya penolakan pasif ya, terhadap ketidaknyamanan ataupun kita ingin mencari kenikmatan yang instan. Kemuliaan ini adalah penyakit identitas seperti yang sudah dibahas pada awal tadi, bahwa kita memakai topeng atau menggunakan persona untuk diterima. Itu adalah satu bentuk kemuliaan palsu. Ini adalah suatu bentuk perbudakan yang halus. Kita tunduk pada kemuliaan itu. Maka Santo Agustinus mengajak kita untuk kembali kepada subjek yang otentik gitu ya di hadapan Tuhan. Menjadi diri apa adanya. Yang pertama mungkin kita mesti uh, tahu ini adalah panggilan untuk hidup merdeka, bebas dari perbudakan uang, nafsu, atau pendapat validasi. Hidup yang otentik artinya kita menemukan nilai dalam Tuhan, bukan dalam ciptaan. Dan hidup yang bermakna artinya kita menggunakan tubuh, harta, waktu untuk hal yang lebih besar. Jadi jelas bahwa Santo Agustinus menafsirkan ini sebagai pemurnian motivasi, dan biarkan niat baikmu itu untuk Tuhan saja. Jadi di tengah barangkali kita saat ini sedang dalam pencarian konformitas, tekanan yang sosial gitu ya, karena sosial gitu. Konformitas kan perubahan perilaku untuk menyesuaikan diri gitu lah ya. Ini adalah kehidupan yang ditawarkan gitu ya. Santo Agustinus menawarkan hal ini barangkali sering terjepit di antara ekspektasi ataupun kehendak hati. Nah, gitu. Dan ini adalah cara spiritualitas kita, bukan lari dari dunia, tapi cara menghadapi realitas kita yang terdalam. Oke, maka ada dua sebetulnya. Kesadaran bersedekah itu dimulai ketika manusia, bahkan secara diam-diam, merekonsiliasi relasi dengan dunia. Ketika tangan kiri, kita tidak boleh tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Dan yang kedua, sedekah dapat melawan ketamakan, berpuasa dapat melawan kerakusan, doa dapat melawan kemuliaan yang palsu. Itu dari poin yang pertama, kita belajar mengenai hal bersedekah. Yaitu sebab sesungguhnya kita tidak bersedekah oleh karena manusia, tapi dari Tuhan dan kebenaran Tuhan. Kesadaran bersedekah dimulai ketika kita secara diam-diam merekonsiliasi relasi dengan dunia. Dan yang ketiga adalah sedekah dapat melawan ketamakan, berpuasa dapat melawan kerakusan, dan doa dapat melawan kemuliaan yang palsu.